Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, sejak pagi hatiku terasa gelisah. Seperti ada yang berbisik bahwa sesuatu buruk sedang menunggu. Udara sore begitu berat dan lembab. Lampu-lampu di rumah tetangga sudah menyala, tapi rumahku masih gelap. Biasanya jam segini suamiku, Victor, duduk di ruang tamu sambil minum teh dan menonton berita. Tapi kali ini, sunyi. Hanya ada cahaya samar dari kamar di lantai atas. Aku naik pelan-pelan. Setiap langkah terasa dingin di dada. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, terdengar suara tawa pelan. Suara napas terburu, desiran kain. Jantungku berdetak begitu keras, seolah mau pecah. Aku dorong pintu itu, dan waktu berhenti. Di atas tempat tidurku, suamiku. Dan di sampingnya, seorang gadis muda mengenakan gaun putih yang beberapa hari lalu aku sendiri bantu pilih untuk pernikahan anakku. Itu Alina, calon menantuku. Matanya langsung membesar, yang menjerit kecil dan buru-buru menutupi dirinya dengan selimut. Sementara Victor, pucat seperti kertas. Aku berdiri kaku, dunia seakan runtuh di depan mataku. Kata-kata tercekat di tenggorokan. Apa yang kalian lakukan? Hanya itu yang keluar, dengan suara yang bahkan aku sendiri tak kenal. Victor mencoba bicara, bergumam tak jelas, seperti mencari alasan. Tapi aku tak mendengarnya. Yang kulihat hanya wajah anakku, senyumnya, semangatnya, ketika bercerita betapa ia mencintai Alina. Dan kini, semuanya hancur. Aku berbalik dan melangkah turun. Setiap langkah seperti pisau yang menusuk dada. Malam itu terasa tak berujung. Aku duduk di dapur tanpa menyalakan lampu, menatap bayangan wajahku di jendela, pucat dan seperti menua bertahun-tahun hanya dalam satu malam. Di kepala berputar pertanyaan-pertanyaan. Kapan ini mulai? Kenapa? Berapa lama? Aku mengingat setiap makan malam, setiap tatapan, setiap senyum mereka. Kini semuanya terasa palsu. Tak lama kemudian Victor turun perlahan, berharap aku tak menyadarinya. Ia duduk di depanku, menunduk. Itu cuma kesalahan, katanya lirih. Kesalahan. Kata itu menamparku. Kesalahan. Menumpahkan teh itu kesalahan. Tapi mengkhianati istri dan anakmu sendiri? Itu pengkhianatan, jawabku dingin. Ia hanya diam. Tak ada penyesalan di wajahnya. Hanya lelah, seperti orang yang tertangkap, sedang berbuat salah, tapi tak ingin repot menjelaskan. Aku teringat Alina, gadis yang dulu kukira berhati lembut. Suaranya halus, senyumnya manis, selalu tampak malu-malu. Dan tiba-tiba semua menjadi jelas. Kunjungannya yang terlalu sering, perhatiannya pada Victor, kepura-puraannya. Semua, sandiwara, air mata mulai menggenang, tapi aku tak membiarkannya jatuh. Aku tahu, mulai malam itu semuanya akan berubah. Anakku tidak boleh tahu. Setidaknya belum sekarang. Ia takkan sanggup menanggungnya. Namun di dalam diriku, rasa sakit mulai berubah jadi tekad. Aku harus tahu alasannya. Aku akan cari tahu mengapa semua ini terjadi. Karena terlalu banyak yang tidak masuk akal. Aku matikan lampu, tapi aku tahu. Malam itu aku tak akan tidur. Di dalam hati aku berjanji, kebenaran akan terungkap. Tapi di saat yang tak ada seorang pun menduganya. Keesokan paginya, rumah terasa seperti kuburan. Victor menghindar dari tatapanku, berjalan mondar-mandir seperti bayangan, dan aku berpura-pura tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dada, badai itu terus bergemuruh, antara luka, kemarahan, dan kebingungan. Aku tahu, sebelum bertindak, aku harus tahu alasan Alina datang pagi itu. Bukankah kami memang berencana membahas persiapan terakhir untuk pernikahan? Aku memutuskan tak membatalkan pertemuan itu. Biarkan dia datang, biarkan dia menatap mataku. Ketika bel pintu berbunyi, aku menutup mata, sejenak mengumpulkan tenaga, lalu membuka pintu. Di hadapanku berdiri Alina, cantik, percaya diri seperti biasa, namun ada sesuatu yang membuatku waspada di tatapannya. Dia tidak menyangka aku akan menyambutnya dengan tenang. Silakan masuk, Baimo, kataku datar. Dia duduk di ruang tamu, tangan rapi di pangkuan. Sekilas aku pikir ia gugup, lalu ia tersenyum. Senyum palsu bak aktris yang belum selesai memerankan adegannya. Victor ada di rumah? Tanyanya pelan. Aku menunggu, jawabku. Tidak, lalu kuajukan tatapanku padanya. Tapi aku ada. Jari-jarinya bergetar. Kulihat di wajahnya pertarungan antara takut dan berani. Aku tidak mengerti maksud ibu. Ia memulai, namun aku memotong tajam. Jangan berakting, Alina. Aku sudah melihat semuanya. Wajahnya berubah pucat, lalu seperti tersadar siapa yang di hadapannya, ia mendongak. Anda sendiri yang salah.
Dia tidak bahagia, dia butuh perhatian. Dan Anda, katanya menirukan, mencoba menimpali. Aku mengangkat tangan, dan ia terdiam. Kamu mau menikah dengan anakku? Suaraku lembut tetapi tajam, hingga kata-kata itu seperti mengiris udara. Dengan orang yang mencintaimu, tapi kau tidur dengan ayahnya. Alina menoleh, bukan karena malu, aku lihat jelas itu, melainkan karena kesal ketahuan. Kalian tak akan bisa membuktikan apa-apa. Ia melempar dengan senyum dingin. Kalau kalian buka semuanya, kalian akan menghancurkan hidup putramu sendiri. Saat itu aku mengerti. Di hadapanku bukan sekadar gadis pembohong. Ini orang tanpa hati. Dia telah menggunakan semua orang, anakku, bahkan aku sendiri. Tapi untuk apa? Uang, keuntungan, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Aku melepasnya tanpa keributan. Biarkan dia berpikir aku menyerah. Biarkan dia merasa semua terkendali. Padahal dalam benakku rencana sudah matang. Ketika pintu menutup di belakangnya, aku bersandar ke dinding, dan untuk pertama kali aku menghela napas panjang. Sakit memang, tapi kini aku tahu langkah yang akan kuambil. Dalam hidup mereka tak akan lagi ada kebohongan dan topeng. Aku akan tunjukkan kebenaran dan aku akan melakukannya sedemikian rupa sehingga tak seorang pun sempat mencari-cari alasan. Ketika semuanya terbuka, masing-masing akan mendapat balasan yang setimpal. Semalaman aku tak pernah tidur. Aku berbaring menatap gelap, memutar ulang setiap detil dalam kepala. Kata-kata Alina bergema. Kalian tak akan bisa membuktikan apa-apa. Dan benar, aku tak punya bukti langsung. Namun aku punya akal, pengalaman, dan sesuatu yang tak mereka miliki, kesabaran. Saat fajar menyingsing, aku bangun, membuat kopi pekat, berdiri di dekat jendela. Di pekarangan, Victor sedang masuk ke mobil tanpa menoleh ke arahku. Wajahnya tampak lelah, letih, namun yang kurasakan bukan rasa bersalah, melainkan ketakutan. Dia tahu aku tak akan diam. Siang itu aku pergi ke salon tempat Alina sering bekerja sebagai penata gaya. Aku pura-pura datang untuk urusan persiapan acara, meminta bantuannya memilih aksesori untuk pesta yang akan datang. Dia tersenyum manis dan aku berpura-pura tak tahu apa-apa. Namun setiap geraknya, setiap tatapannya, justru menegaskan apa yang kurasakan. Pada gadis ini tak ada setitik nurani. Dia memainkan peran dan terlalu yakin dirinya aman. Saat aku hendak pergi, seorang pria mendekatinya. Pakaian rapi, jas mahal, senyum dingin. Mereka berbicara pelan, tapi aku sempat menangkap satu kata. Utang. Wajah Alina berubah pucat. Maka aku hentikan semua keraguan. Alina bukan hanya menghancurkan keluarga kami karena nafsu. Dia dikendalikan atau sedang diancam. Malamnya, aku membuka album foto tua. Anakku masih kecil di sana, dengan senyum lebar dan tatapan penuh percaya. Dulu Victor tampak sempurna sebagai ayah dan suami. Sekarang semuanya runtuh. Ku celupkan jari ke foto lama itu dan berbisik pada diri sendiri, cukup dengan belas kasihan. Esok paginya aku mulai bergerak, bertemu seorang sahabat yang bekerja di kantor notaris, menanyakan soal rekening-rekening Victor. Ternyata belakangan, ia memindahkan sejumlah besar uang ke rekening yang tak dikenal. Uang itu ternyata ditransfer ke rekening atas nama seorang perempuan muda. Namanya tidak tertulis jelas dalam dokumen, tapi aku tahu siapa dia. Tak mungkin kebetulan. Aku menulis semuanya di buku catatan, tanggal, jumlah, waktu pertemuan, setiap detailnya. Siang itu, aku pergi ke kafe tempat teman-teman lama kami sering berkumpul. Di sana, seolah tanpa sengaja, aku berbincang dengan Ibu Alina. Perempuan tua itu bicara polos, tanpa curiga. Katanya, anakku sekarang dekat dengan pria penting, orang berpengaruh yang kaya. Dan saat itu, semua potongan teka-teki mulai menyatu. Alina tak hanya mempermainkan anakku dan Victor. Dia memanfaatkan mereka untuk satu tujuan, masuk ke rumah ini, ke uang, ke nama keluarga kami. Malamnya, aku mengundang Victor makan malam. Aku siapkan meja dengan lilin dan hidangan hangat seolah tak terjadi apa-apa. Ia datang, tampak heran tapi juga lega. Mungkin berpikir aku menyerah. Kami duduk. Aku menuangkan anggur ke gelasnya lalu dengan tenang berkata, "Ini makan malam terakhir kita sebagai keluarga. Besok bab baru akan dimulai." Ia mengernyit. "Apa maksudmu?" Aku tersenyum lembut. "Besok kamu akan tahu." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tenang. Tak ada lagi ketakutan, hanya dingin dan tekad yang mantap.
Aku tahu, besok segalanya akan berubah dan tak seorang pun akan lolos tanpa menerima akibatnya. Pagi itu sunyi, seolah langit pun menahan napas sebelum badai. Aku bangun paling awal, mengenakan gaun sederhana, anting mutiara, dan riasan ringan. Di cermin aku melihat wanita yang berbeda. Tak ada lagi rasa takut, tak ada keraguan. Hari ini segalanya akan berakhir. Aku menelepon anakku, memintanya datang makan siang. Kita perlu bicara tentang masa depan, kataku. Ia setuju, tanpa tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup kami semua. Victor sudah di rumah, tampak tegang, gelisah, tapi masih berpura-pura mengendalikan keadaan. Menjelang siang, bel pintu berbunyi. Alina muncul, mengenakan gaun pendek, tersenyum seolah datang ke pesta. Tanpa menyapaku, ia langsung menuju ruang tamu tempat anakku sudah duduk menunggu. Victor menuang whisky menghindari tatapanku. Aku hanya diam lalu menaruh buku catatanku di atas meja. "Apa ini?" tanya Victor. Alisnya berkerut. "Sejarah pengkhianatanmu," jawabku tenang. "Dan bukti bahwa kalian berdua telah menipu bukan hanya aku tapi juga anakku sendiri." Ruangan mendadak sunyi. Aku membuka halaman pertama dan mulai membacakan catatanku, tanggal, transaksi, pertemuan, semuanya. Semakin jauh ku baca, wajah Victor semakin pucat dan tangan Alina mulai gemetar. Anakku memandang mereka berdua, bingung pada awalnya, lalu matanya mulai mengeras. "Kau bersama dia?" bisiknya ke ayahnya dengan tunanganku. "Itu bohong," seru Alina, tapi suaranya bergetar. Aku menyerahkan beberapa foto, hasil kerja temanku. Victor dan Alina berpegangan tangan di restoran. Semua sudah jelas, tak perlu kata-kata lagi. "Sekarang kau mengerti," kataku pelan. "Ya, kenapa aku tidak bisa lagi diam? Aku ingin kau sendiri melihat siapa sebenarnya orang-orang di sekitarmu." Anakku berdiri, mendorong kursi dan pergi tanpa sepatah kata pun. Pintu menutup keras hingga gelas di atas meja bergetar. Alina menatap Victor, panik. "Aku tidak bersalah. Kau yang memaksaku. Kau yang janji akan melindungiku." Namun Victor hanya memalingkan wajah. Ia tahu, semuanya berakhir. Ia kehilangan segalanya. Keluarga, kehormatan, bahkan sisa rasa hormat yang mungkin masih ada. Ketika mereka berdua akhirnya pergi, aku tetap duduk di sana. Rumah terasa sunyi, tapi di dalam dadaku justru ada kedamaian. Aku berjalan ke jendela, membuka tirai lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari masuk. Rasanya ringan, bukan bahagia, bukan sedih, hanya lega. Aku telah melepaskan semua kebohongan yang selama ini mencekik hidupku. Tiba-tiba telepon berdering. Itu anakku, suaranya mantap. "Mama, terima kasih. Sekarang aku mengerti segalanya. Aku akan mulai hidup baru tanpa mereka." Aku tersenyum. "Bagus, Nak. Yang penting, jangan pernah menoleh ke belakang." Ku tutup telepon, menyalakan teko, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku baru saja dimulai.